Afrika Selatan merupakan wilayah paling selatan benua Afrika. Di sebelah utara negara ini berbatasan dengan Namibia, Botswana, dan Zimbabwe. Sementara di sebelah timur dan timur laut berbatasan dengan Mozambik dan Eswatini dan mengelilingi negara enklave Lesotho. Afrika Selatan adalah negara paling padat dengan wilayah yang terletak seluruhnya di selatan Khatulistiwa dan merupakan titik panas keanekaragaman hayati dengan keanekaragaman bioma dan kehidupan tumbuhan serta hewan yang unik. Dengan jumlah populasi lebih dari 60 juta orang, Afrika Selatan menjadi negara terpadat ke-23 di dunia, mencakup area seluas 1.221.037 km persegi. Namun sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa untuk selalu beri dukungan pada channel kami agar terus berkembang. Dengan cara tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan berita fakta-fakta paling mencengangkan di dunia saat ini. Afrika Selatan dijuluki negeri pelangi karena keanekaragaman multikultural negara tersebut setelah era apartheid. Masih banyak hal tentang Afrika Selatan. Berikut 6 fakta menarik tentang Afrika Selatan. 1. Sistem pemerintahan. Afrika Selatan merupakan negara demokrasi konstitusional dengan sistem 3 tingkat dan institusi kehakiman yang bebas. Terdapat 3 peringkat yaitu nasional, wilayah, dan pemerintahan lokal yang mempunyai badan legislatif serta eksekutif dengan daerah kekuasaan masing-masing. Presiden Afrika Selatan memegang 2 jabatan yaitu sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Ia dipilih sewaktu Majelis Nasional atau National Assembly dan Majelis Provinsi-Provinsi Nasional atau National Council of Provinces bergabung. Lazimnya presiden adalah pemimpin partai mayoritas di parlemen. National Assembly mempunyai 400 anggota yang dipilih melalui pemilu secara perwakilan proporsional. National Council of Provinces yang telah menggantikan Senat pada tahun 1997 terdiri atas 90 anggota yang mewakili setiap 9 provinsi, termasuk kota-kota besar di Afrika Selatan. Di negara anggota G20 ini, pemilu diadakan setiap 5 tahun dan setiap rakyat berusia 18 tahun ke atas diwajibkan untuk ikut. 2. Sejarah dan budaya. Sejarah Afrika Selatan tidak dapat ditulis sebagai narasi tunggal. Pergeseran batas-batas geografis dan politik dan perubahan perspektif historiografi membuat hal ini tidak mungkin. Kontroversi dalam sejarah Afrika Selatan dimulai dengan penemuan fosil tengkorak hominin di Gua Batu Kapur di Taung, dekat Sungai Hart di utara Kimberley pada tahun 1924. Penemuan diikuti pada tahun 1936 oleh penemuan gua serupa di Transvaal atau sekarang Provinsi Limpopo dan Gauteng dan Provinsi Northern Cape di Afrika Selatan. Dari segi etnis, orang kulit hitam di Afrika Selatan mayoritas besar penduduk di kawasan itu dapat dibagi menjadi penutur 2 rumpun bahasa, Khoisan dan Bantu. Penutur Khoisan yang telah mendiami wilayah tersebut selama ribuan tahun, kini telah tergusur di banyak daerah oleh penutur Bantu. Orang-orang keturunan Eropa mulai berimigrasi ke wilayah tersebut di pertengahan abad ke-17. Mereka sekarang merupakan minoritas yang cukup besar di Afrika Selatan dan populasinya jauh lebih kecil di Zimbabwe. Bukti linguistik menunjukkan bahwa bahasa Khoi-Khoi yang sekarang disebut bahasa Khoisan berasal dari salah satu bahasa pemburu pengumpul di Botswana Utara. Sementara itu, pada abad-abad awal pantai timur laut Afrika dikenal para pedagang dunia Yunani Romawi. Hubungan ini berkurang dengan munculnya Islam dan pantai timur menjadi bagian dari jaringan perdagangan Samudra Hindia. Abad ke-8 para pedagang Arab mulai mengunjungi lebih banyak pelabuhan di selatan dan antara abad ke-11 dan ke-15 mereka mendirikan sekitar 3 lusin kota baru. Meskipun mereka tidak pernah bersatu secara politik, kota-kota ini mengembangkan budaya Afro-Arab atau Swahili dan kemegahan yang memukau para pendatang Eropa pertama.
3. Apartheid. Bicara mengenai Afrika Selatan tentu tak terlepas dari sosok Nelson Mandela. Dia adalah pemimpin dan negarawan nasionalis kulit hitam Afrika Selatan, putra seorang kepala suku Xhosa. Mandela belajar hukum di Universitas Witwatersrand dan pada tahun 1944 bergabung dengan Kongres Nasional Afrika. Pada tahun 1993, Mandela dan de Klerk dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian atas upaya mereka untuk mengakhiri apartheid dan membawa transisi ke demokrasi non-rasial. Pada tahun 1994, ia terpilih sebagai presiden dalam pemilihan umum pertama di negara itu, namun mengundurkan diri pada tahun 1999. Mandela yang telah meninggal pada 5 Desember 2013 adalah tokoh Afrika pasca kolonial yang paling dihormati secara universal. Sebagai anti-apartheid, Mandela sering menjadi sasaran pihak berwenang. Sejak tahun 1952, ia sangat dibatasi dalam perjalanan, pergaulan, dan melakukan pidato. Pada Desember 1956, ia ditangkap bersama lebih dari 100 orang lainnya atas tuduhan makar yang dirancang untuk melecehkan para aktivis anti-apartheid. Mandela diadili pada tahun yang sama dan akhirnya dibebaskan pada tahun 1961. Selama proses pengadilan yang diperpanjang, ia menceraikan istri pertamanya dan menikahi Nomzamo Winifred Madikizela. 4. Ekonomi. Perekonomian Afrika Selatan mengalami revolusi di akhir abad ke-19 ketika berlian dan emas ditemukan di sana. Investasi besar-besaran dari modal asing masuk. Pada masa sejak Perang Dunia II, negara ini juga telah membangun basis manufaktur yang berkembang dengan baik dan telah mengalami tingkat pertumbuhan yang sangat bervariasi, termasuk beberapa tahun saat tingkat pertumbuhannya termasuk yang tertinggi di dunia. Namun, sejak akhir tahun 1970-an, Afrika Selatan terus mengalami masalah ekonomi. Awalnya karena kebijakan apartheidnya menyebabkan banyak negara menahan investasi asing dan memberlakukan sanksi perdagangan yang semakin berat terhadapnya. Sementara pertanian sangat penting bagi Afrika Selatan. Pertanian menghasilkan porsi ekspor yang signifikan dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian domestik, terutama sebagai pemberi kerja. Meskipun sumber daya tanah dan air umumnya buruk, di antara tanaman utama adalah jagung, gandum, tebu, sorghum, kacang tanah, jeruk, dan buah-buahan lainnya dan tembakau. 5. Kuliner. Mengenai wisata kuliner, Afrika Selatan memiliki beragam sajian terkenalnya. Salah satunya potjiekos adalah hidangan Afrika Selatan yang dibuat dengan melapisi daging, sayuran, pati, seperti kentang, nasi atau pasta, dan saus di dalam panci. Potjiekos tidak pernah diaduk selama memasak karena hidangan dimasak perlahan agar uapnya menumpuk. Membuat potjiekos biasanya merupakan kegiatan sosial. Karena hidangan ini biasanya dimasak selama 3 hingga 6 jam. Menu tersebut disiapkan dalam pot kecil, itulah namanya. Hidangan ini berasal dari tahun 1800-an tetapi masih banyak dikonsumsi hingga saat ini. Kemudian ada puding malva sebagai makanan penutup tradisional Afrika Selatan yang terdiri dari dasar puding yang dilapisi saus krim manis yang dibuat dengan air, krim, vanila, mentega, dan gula. Puding biasanya terbuat dari mentega, gula, telur, selai, aprikot, susu, tepung, dan garam. Makanan penutup biasanya disajikan hangat, lebih disukai dengan es krim, krim kocok, atau puding vanila di sampingnya. Diyakini bahwa hidangan tersebut diberi nama puding malva setelah kata Afrikaans malva yang berarti marshmallow.
Mengacu pada kesamaan antara marshmallow dan tekstur puding, meskipun beberapa orang mengatakan bahwa nama tersebut berasal dari fakta bahwa puding dulu mengandung anggur Malvasia. 6. Pariwisata. Ada sekitar 2 lusin taman nasional besar dan cagar alam di daerah tersebut, serta banyak yang lebih kecil. Sebagian besar terletak di dataran terbuka atau sebagian berhutan. Di awal abad ke-21, beberapa taman lintas batas dibuka, termasuk Taman Lintas Batas Kagalagadi, taman transnasional pertama, dan Great Limpopo Transfortian Park, di antara taman terbesar di dunia. Beberapa tujuan paling populer termasuk beberapa taman nasional, seperti Taman Nasional Kruger yang luas di utara negara itu. Garis pantai dan pantai Provinsi KwaZulu Natal, dan Cape Barat. Kota-kota besar seperti Cape Town, Johannesburg, dan Durban. Afrika Selatan juga menempati peringkat ke-6 dari 17 negara megadiverse dunia. Afrika Selatan merupakan rumah bagi berbagai macam kehidupan hewan. Di antara mamalia besar yang ditemukan di hutan semak utara, termasuk singa, macan tutul, cetah, badak putih, rusa kutub biru, impalas, hiena, kuda nil, dan jerapah. Sebagian besar padang semak terletak di timur laut, termasuk Taman Nasional Kruger sebagai salah satu cagar alam terbesar di Afrika, dan Sabisan Game Reserve. Itulah 6 fakta unik Afrika Selatan, negara dengan julukan negeri pelangi. Terima kasih telah menyaksikan video fakta-fakta berikut. Sampai jumpa di next video, sampai jumpa di lain waktu.